فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولقد جاء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masuk pada ayat yang ke-32 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Dan dengan sebab itu, dengan sebab terjadinya pembunuhan di antara anak Adam, isim isyarah dzalikanya kembali kepada pembunuhan anak Adam. Dengan sebab terjadinya pembunuhan di antara anak Adam, sebagaimana yang dikisahkan pada ayat yang sebelumnya, katabna ala bani Israil, maka kami mensyariatkan kepada Bani Israel. Kitabah di sini adalah kitabah syar'iyyah, bukan kitabah qadariyah. Yang dimaksud adalah kitabah syar'iyyah, sehingga maknanya syara'na, kami syariatkan bagi Bani Israel. Kami syariatkan bagi Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwasanya barang siapa yang membunuh sebuah jiwa bighairi nafsin, tanpa adanya pembunuhan sebelumnya, tanpa adanya pembunuhan yang mengharuskan untuk terjadinya qisas. Ini maknanya qatala nafsan bighairi nafsin, membunuh jiwa tanpa jiwa. Ini membunuh jiwa tanpa adanya jiwa yang hilang terbunuh sebelumnya. Aw fasadin fil ardi, atau tanpa terjadinya kerusakan yang luas mudaratnya. Yang dimaksud di sini adalah al-fasad alladzi ya'ummu dararuhu, yang bersifat umum kemudaratan, kaqutta'it tariq, seperti para pembegal di jalan, dan juga seperti ramyul muhsan, dan juga seperti atau zinal muhsan, zinanya orang yang sudah pernah menikah, atau juga riddah anil Islam, murtad dari Islam. Ini bentuk-bentuk fasad. Ini diantara bentuk-bentuk fasad yang juga diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya dan untuk dibunuh pelakunya. Nah, ini yang dimaksud dengan fasad. Barang siapa yang membunuh jiwa tanpa adanya jiwa yang terbunuh sebelumnya, atau membunuh jiwa tanpa terjadinya kerusakan. Apa saja bentuk kerusakannya di sini? Seperti membegal di jalan, qutta'it tariq, atau zinal muhsan, atau zina dari orang yang sudah pernah menikah, awir riddah anil Islam, atau murtad dari Islam. Ini semuanya bentuk-bentuk apa? Fasad yang dimaksud dalam ayat.
Nah, kalau karena itu nggak apa-apa, boleh dibunuh. Tapi di sini maksudkan barang siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa sebab itu, tanpa adanya sebab yang mengharuskan dia untuk dibunuh. Maka nama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Orang yang membunuh jiwa tanpa adanya sebab yang dibolehkan secara syar'i, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Itu makna ayatnya. Apa saja pembolehnya? An-nafs bin nafs. Dalam rangka penegakan apa? Qisas. Ada jiwa yang terbunuh sebelumnya. Ini namanya nafs bin nafs. Atau dia melakukan apa ini? Fasadin, kerusakan di muka bumi dengan kerusakan yang besar. Seperti apa? Para pelaku pembegal, quta'ut thariq, atau zina dari orang yang sudah pernah menikah, atau apa? Atau riddah, kemurtadan dari Islam. Nah, tanpa sebab-sebab ini semuanya, yang mana ini semuanya adalah sebab-sebab bolehnya seseorang ditumpahkan apanya? Darahnya. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa satupun sebab ini yang diperbolehkan, maka seolah-olah dia membunuh manusia bani semuanya. Tasbihnya di sini bukan dari sisi miqdarul itsm. Penyamaannya di sini bukan dari sisi besarnya dosa. Penyamaan di sini bukan dari sisi besarnya dosa. Kalau dari sisi dosa, maklum anna qatl mi'ah nafs itu a'zam wa asyad min qatli nafsin wahidah. Adapun dari sisi besarnya dosa, maka tidak diragukan bahwasanya membunuh 100 jiwa lebih besar, lebih keras daripada membunuh 1 jiwa. Lantas dari sisi mana kesamaannya? Kesamaannya adalah dari sisi istihlal yang pertama. Ini sisi kesamaan seolah-olah dia membunuh semua jiwa, semua manusia. Yang pertama dari sisi istihlal. Kalau dia sudah menghalalkan untuk dirinya membunuh 1 jiwa, maka yang lain pun pasti apa ini? Pasti halal bagi dia. Sehingga nggak ada bedanya. Baina nafsin wa nafsin ukhra. Nggak ada bedanya bagi dia antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain. Sehingga ini sisi kesamaan yang pertama. Kalau dia sudah menganggap bolehnya ditumpahkan jiwa satu manusia, maka jiwa manusia yang lainnya pun pasti dia akan menganggap boleh bagi dia untuk apa ini? Ditumpahkan. Paham ya? Ini sisi yang pertama. Kenapa dia dikatakan seolah-olah dia membunuh apa ini? Semua jiwa. Dari sisi istihlal. Nah, yang kedua, dari sisi istijlab ghadabillah. Dari sisi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh 1 jiwa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala sama seperti dia membunuh 100 jiwa. Sama-sama mendatangkan apa ini? Kemurkaan. Tidak ada bedanya antara dia membunuh semua jiwa, semua manusia dengan membunuh 1 apa ini? Jiwa, 1 manusia. Sama-sama mendatangkan apa ini? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sisi kesamaannya adalah dari sisi wujubil qisas. Dari sisi wujubul qisas. Membunuh 1 jiwa itu mewajibkan qisas sama seperti dia membunuh 100 jiwa. Sama-sama mendatangkan apa? Qisas. Ditulis, jangan ditengokin saja. Nah. Sehingga biar kita paham makna kenapa membunuh 1 jiwa dianggap dia seolah-olah membunuh apa ini? Seluruh manusia. Dari sisi ini kesamaannya, bukan dari sisi besarnya dosanya. Nah, sudah berapa ini? Sudah 3. Yang terakhir sama-sama mendapatkan ancaman. Fil wa'id fil khuludi finnar. Al wa'id fil khuludi finnar. Sama-sama mendapatkan ancaman kekal di neraka sebagaimana dalam ayat An-Nisa. Nah, ini dengan tafsiran yang bermacam-macam di kalangan para ulama tentang pembunuhan kemarin. Pembunuhan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya dikekalkan di dalam apa ini? Di dalam neraka. Yang benar ini sebab. Pembunuhan itu apa? Sebab. Dan untuk berjalannya hukum itu harus terpenuhi sebab dan terangkatnya apa? Penghalang. Paham ya? Nah, sehingga tetap dikatakan pembunuhan adalah sebab kekalnya seorang dalam apa? Neraka. Kapan dia kekal? Kalau tidak ada apanya? Kalau tidak ada penghalangnya, dan termasuk penghalang adalah apa? Tauhidnya seseorang.
Ini jawaban yang paling bagus dari sisi ancaman. Kenapa pembunuhan diancam kekal di neraka? Ya biarkan saja seperti itu. Memang supaya Allah SWT ingin membuat takut para hambanya. Makanya diancam dengan apa ini? Dengan kekekalan di neraka. Ya kita katakan pembunuhan adalah sebab seseorang kekal di neraka. Sebagaimana Allah mengatakan dan mengancamkan itu kepada manusia. Selama tidak ada apanya? Penghalangnya. Ini kemarin sudah lewat ya. Nah, sehingga ini sisi-sisi kesamaan kenapa membunuh satu manusia dianggap dia membunuh apa ini? Seluruh manusia. Dari sisi istihlal, kemudian dari sisi wujubul qisas, kemudian dari sisi istijlab ghadabillah, kemudian dari sisi al-wahid fi dukhuli finnari fil khuludi finnar. Nah, ini sisi-sisi kesamaannya, bukan dari sisi dosanya besarnya tetap lebih besar. Semakin banyak jiwa yang dibunuhnya, maka dosa yang terhasilkan pun juga lebih besar. Nah, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkannya, tidak membunuhnya, membiarkannya tetap hidup. Ini makna ahyaha. Bukan dia menghidupkan dari kondisinya apa? Mati. Maknanya ahyaha apa? Membiarkannya tetap hidup. Dia yakini haramnya bagi dirinya untuk membunuhnya. Nah, barang siapa yang membiarkan hidup manusia, satu jiwa manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia semuanya. Dari sisi i'tiqad hurmati qatliha, dari sisi keharaman untuk membunuhnya. Ini maknanya. Kalau dia sudah menganggap haram bagi dia untuk membunuh satu jiwa, maka jiwa manusia yang lainnya pun pasti dianggap apa ini? Haram. Itu maknanya. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia semuanya. Dari sisi apanya? Keyakinan untuk apanya? Mengharamkan membunuhnya. Dari sisi haramnya membunuhnya. Kalau dia haramkan baginya membunuh A, maka dia akan mengharamkan untuk membunuh seluruh apa ini? Manusia. Karena semuanya bagi dia apa ini? Sama-sama menumpahkan apa? Darah. Aku memang maknanya ya. Nah, ini makna ayat ini. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka Bani Israel para utusan kami dengan membawa bukti-bukti. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian banyak dari mereka setelah ba'da dzalika, setelah datangnya para rasul, dzalika kembali kepada maji'ir rusul. Setelah datangnya para rasul, dzalikanya kembali ke mana? Maji'ur rusul. Walaqad ja'atuhum rusuluna. Setelah itu, setelah apa? Setelah datangnya para rasul dengan membawa bukti-bukti yang jelas itu, fil ardi lamusrifun, mereka melakukan tindakan yang melampaui batas di muka bumi. Itu namanya israf, tindakan melampaui batas, ta'addi wa tajawuz. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ta'ala, Allah mengatakan, min ajli dzalik, dengan sebab itu, alladzi dzakarnahu min qissati benai Adam, dengan sebab kisah yang kami sebutkan dari dua orang anak Adam, wa qatli ahadihima aqahu, dan pembunuhan yang dilakukan salah satu dari mereka terhadap saudaranya, wa sannihil qatl liman ba'dahu, dengan sebab dia telah mencontohkan pembunuhan bagi orang yang datang setelahnya. Yang mensunahkannya siapa? Anak Adam itu namanya sanna, ngasih contoh. Wa annal qatla aqibatuhu wa khimatun wa khasarun fid dunya wal akhirah, dan karena pembunuhan akibatnya adalah kerugian dan kesengsaraan di dunia dan akhirat, kata benar ala Bani Israel, maka kami syariatkan bagi Bani Israel, ahlil kutubis samawiyah, yang telah mendapatkan kitab-kitab dari langit, Taurat dan juga apa? Injil. Annahu, apa yang disyariatkan? Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard, bahwasanya orang yang membunuh suatu jiwa tanpa adanya jiwa yang terbunuh sebelumnya, atau karena adanya kerusakan di muka bumi, ai bi ghairi haqqin, itu intinya. Kesimpulan dari bi ghairi nafsin aw fasadin
Artinya dia membunuh tanpa hak. Ya. Kesimpulannya kalau mau diumumkan, disimpelkan, barang siapa yang membunuh tanpa hak. Apa saja haknya? An-nafs bin nafs. Atau apa? Fasad. Fasad bentuknya macam-macam. Nah, sebenarnya yang sudah kita contohkan. Fakaan nama qatalan nasa jami'an. Maka seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Li'annahu laisa ma'ahu da'in yad'uhu ila tabyin. Dikarenakan dia tidak memiliki penyeru yang mengajaknya kepada tabyin. Ini penjelasan. Wa annahu la yuqdim 'alal qatl illa bihaq. Dan bahwasanya dia tidaklah maju melakukan pembunuhan tersebut kecuali dengan hak. Falamma tajarra'a ala qatlin nafsil lati lam tastahiqqal qatl, tatkala dia lancang untuk membunuh satu jiwa yang tidak layak untuk dibunuh, ulima annahu la farqa indahu baina hadzal maqtul wa baina ghairihi. Maka diketahui bahwasanya bagi dia tidak ada bedanya antara satu yang terbunuh ini dengan yang akan dibunuh yang lainnya. Dari sisi istihlal berarti. Kalau dia sudah menganggap tidak bolehnya bagi dia untuk menumpahkan satu jiwa, maka dia akan menganggap boleh bagi dia untuk menumpahkan yang lainnya. Itu maknanya. Tidak ada bedanya di sisi dia antara yang terbunuh yang ini dengan yang lainnya. Wa inna madzalika bihasabi ma tad'uhu ilaihi nafsuhu al-ammaratu bis-su'. Dan itu adalah sesuai dengan kadar apa yang diajak oleh jiwanya yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Fatajarruhu ala qatlihi, maka kelancangannya untuk membunuh satu manusia, ka'annahu qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia dianggap membunuh manusia semuanya. Dari sisi menghalalkan apanya? Darahnya. Kalau dia sudah membolehkan untuk menumpahkan darah satu manusia, berarti nggak akan ada bedanya darah manusia yang lainnya. Wa kadzalika man ahya nafsan. Begitu pula sebaliknya orang yang menghidupkan satu jiwa. Ai istabqa ahadan. Ini maknanya ahya. Istabqa, membiarkan seseorang untuk apa ini? Hidup. Itu mana istabqa. Maknanya ahya bukan menghidupkan dari dianya mati kemudian jadi apa? Hidup. Tapi mana istabqa, membiarkannya tetap apa ya? Hidup. Istabqa ahadan falam yaqtulhu, dan dia tidak membunuhnya. Ma'adu'ai nafsihi lahu ila qatli, padahal jiwanya mengajaknya, mendorongnya untuk apa ini? Membunuhnya, tapi dia tahan dirinya. Famana'ahu khaufullahi ta'ala min qatlihi, maka rasa takutnya dari Allah mencegahnya untuk membunuhnya. Maka dia dianggap menghidupkan siapa? Orang ini. Kenapa? Karena jiwanya mendorong dia untuk apa? Membunuhnya. Maka seolah-olah dia menghidupkannya. Artinya dia menahan dirinya untuk tidak apa? Membunuhnya. Itu makna ahya, menghidupkan. Fa yamna'uhu min qatli man la yastahiqu al-qatl. Ketakutannya dari Allah, rasa takutnya dari Allah menghalanginya untuk membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh. Wa dallatil ayat ala anna al-qatl yajuzu bi ahadi amrayn. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pembunuhan diperbolehkan dengan salah satu dari dua perkara. Kalau pakai ayat yang Allah sebutkan di sini, maka pembunuhan itu diperbolehkan satu dari dua perkara sebagai berikut. Yang pertama, imma an yaqtula nafsan bi ghairi nafsin muta'ammidan fi dzalik. Dia membunuh suatu jiwa tanpa hak dengan sengaja. Ini pembunuhan yang mendatangkan kisos. Pembunuhan yang dilakukan dengan apa? Tanpa hak dan apa? Muta'ammid, sengaja, dua. Sehingga tidak masuk padanya pembunuhan dengan hak, meskipun sengaja. Seperti apa? Hak. Kamu membunuh orang dengan sengaja, tapi dengan apa? Hak. Ada haknya untuk dibunuh. Maka tidak mengharuskan untuk ditegakkan kisos bagi si pelaku apa ini? Penegak hukum had tadi. Paham ya? Karena meskipun dia membunuh, tapi pembunuhannya dengan apa? Dengan hak. Diperbolehkan baginya untuk membunuh. Atau apa? Atau tidak sengaja. Tanpa hak memang. Tapi apa? Tanpa sengaja. Seperti apa? Qatlul khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Tadi niatnya mau berburu. Berburu burung. Semak-semak. Ternyata yang keluar apa? Kepala orang. Ini enggak, ini sengaja enggak?
Ini tidak sengaja. Tanpa hak dia bunuh. Ini tidak termasuk yang mendatangkan apa ini? Kisos. Sehingga pembunuhan yang mewajibkan kisos itu dua syaratnya. Yang pertama apa? Bi ghairi hak, tanpa hak, dan sengaja. Harus dua-dua. Hilang satu maka tidak mendatangkan apa ini? Kisos. Dengan hak seperti tadi siapa? Pelaku apa? Penegak hukum had. Dia sebagai algojonya. Didatangkanlah terdakwa pembunuhan. Dia bunuh. Sengaja tidak? Sengaja. Tapi dengan hak. Maka tidak mendatangkan apa ini? Kisos. Karena dia membunuhnya dengan hak. Atau yang tadi yang membunuh tanpa apa? Sengaja. Dengan tanpa hak atau tidak itu? Tanpa hak. Tapi apa? Tidak sengaja. Maka juga tidak mendatangkan apa? Hukum kisos. Kapan datang hukum kisos? Kalau terpenuhi padanya dua. Tanpa hak dan sengaja. Maka itu hukum apa ini? Kisos dibunuh. Ini halal darahnya ditumpahkan. Ini sebab yang pertama, kata beliau. Yaqtula nafsan bighairi haqqin muta'ammidan. Jika dia membunuh suatu jiwa tanpa hak dan sengaja, fa innahu yahillu qatluhu, maka dihalalkan untuk membunuhnya. In kana mukallafan, dengan syarat dia apa? Mukallaf. Mukafian, dan setara. Kafir dengan kafir, muslim dengan muslim, ini maknanya. Makanya nggak masuk dalam kasus ini pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang kafir. Maka tidak ada yang namanya apa? Kisos. Karena tidak apa? Sekufu. Nggak mukafi. Pembunuhnya lebih apa? Tinggi. Kenapa? Muslim. Yang dibunuh kafir. Meskipun dengan sengaja. Meskipun tanpa apa nih? Tanpa hak. Nggak ada yang namanya apa? Kisos. Karena nggak sekufu. Sehingga harus mukallaf. Nah, pelakunya harus mukallaf. Nggak masuk yang gila atau yang anak-anak. Laisa biwalid lil maktul, dan juga bukan merupakan ayah dari si korban. Karena Rasul mengatakan la yuqtalul walid biwaladi. Ayah itu tidak dibunuh dengan sebab membunuh siapanya? Anaknya. Nah, ini menunjukkan besarnya haknya siapa ini? Orang tua. Karena dia yang menjadi sebab adanya siapa ini? Sang anak. Nah, sehingga kalau dia pas membunuh anaknya maka hukumannya bukan apa ini? Bukan dikisos. Nah. Wa imma an yakuna mufsidan fil ardi, atau dia adalah mufsid, pelaku apa? Kerusakan di muka bumi. Ini sebab yang kedua. Atau melakukan kerusakan di muka bumi bi ifsadihi li adyanin nas, dengan dia merusak agamanya manusia. Ini yang dirusak apa? Agama manusia. Dengan dia mengajak orang, mengkafirkan orang, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia murtad, yang dirusak agama. Au abnanihim, atau merusak badannya mereka, au amwalihim, atau hartanya mereka sebagai pembegal, quta'ut thariq. Kal kufar, seperti orang-orang kafir, al murtaddin, yang murtad, ini yang mereka rusak apanya? Agama mereka. Kal kufar al murtaddin wal muharibin, dan orang-orang yang memerangi, wa du'ati ilal bid'ah, dan para pelaku bid'ah, para dai yang mengajak kepada bid'ah, alladzina la yankafu syarruhum illa bil qatl, dengan syaratan ini, yang tidak terhentikan kejelekannya kecuali dengan dibunuh. Maka ini ijtihadnya penguasa. Kalau para penyeru kepada bid'ah tersebut tidak ada hukuman yang bisa membuat mereka jera dan menghentikan kejelekannya kecuali dengan dibunuh, maka boleh bagi penguasa untuk apa ini? Membunuh. Laku ta'utorik saja boleh diapai? Boleh diperangi, boleh dibunuh. Padahal yang mereka rusak hanya apa ini? Hanya harta, hanya apa? Hanya badan. Apalagi yang merusak apa ini? Agama. Mafhum sisinya ya. Karena Allah sini umum. Fasadin au fasadin fil ard, atau melakukan kerusakan di muka apa? Bumi. Apa saja yang dirusak cakupannya? Agama, badan, dan harta. Yang paling besar kerusakannya mana? Agama. Mafhum ini ya. Nah, jika merusak harta saja sudah dihalalkan nyawanya, jika tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa hartanya manusia kecuali dengan dibunuh, maka diperbolehkan, apalagi yang merusak apa ini? Agama. Au waddu'ati ilal bid'ah alladzina la yankafu syarruhum illa bil qatl wa kadzalika qutta'it thariq. Begitu pula para pembegal di jalan, wa nahwihim, dan yang semisal mereka, mimman yasulu 'alan nas, dari yang melakukan kejahatan kepada manusia, liqatlihim, bisa jadi dengan membunuh orang,
wa akhdhi amwalihim, atau mengambil harta mereka. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka utusan-utusan kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allati la yabqa ma'aha hujjatun li ahad, yang tidak menyisakan hujjah bagi seorang pun. Alasan, enggak ada lagi orang punya alasan setelah diutusnya para rasul. Tsumma inna katsiran minhum, kemudian banyak dari mereka, ay minan nas, ba'da dzalika al-bayan al-qati' lil hujjah. Setelah itu, setelah penjelasan yang memutuskan hujjah, al-mujib lil istiqamah fil ard, yang mengharuskan mereka untuk istiqamah di muka bumi, la musrifun, mereka justru melakukan tindakan yang melampaui batas. Fil amali, dari sisi amalan, bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan, wa mukhalafatir rusuli, dan menyelisihi para rasul, alladzina ja'u bil bayyinati wal hujaji, yang datang dengan membawa bukti-bukti dan hujjah-hujjah. Nah, sehingga ini ya kawan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang besarnya dosa membunuh apa ini? Dosa membunuh jiwa. Membunuh satu jiwa, maka dia seperti seolah-olah membunuh semua jiwa manusia dengan sebab yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Adapun beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.